Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim perikatan untuk tugas kelompok Kapita Selekta Hukum Perdata ada Mbak Jennifer J. Husin dan saya Dika Prabu Nuzul Ridwan. Perikatan dalam buku 3 BW berjudul Van Verbintenism menunjukkan istilah Verbintenis Obligation atau pada sivil Prancis yang diambil dari hukum Romawi Obligation. Verbintenis Obligation itu secara sederhana dapat diartikan sebagai ikatan hukum. Dalam Kepustakaan Indonesia memakai istilah verbintenis diterjemahkan dalam perhutangan oleh Prof. Sudewi, perjanjian oleh Rojo Diporo, dan perikatan oleh penerjemahan gramatikal. Rumus perikatan adalah persetujuan dan undang-undang. Ini juga menyadur dari pasal 1320 KUH Perdata, di mana perikatan itu harus cakap, harus sepakat, ada objek tertentu dan kausal. Dalam unsur-unsur perikatan ada hubungan hukum. Hubungan hukum sendiri adalah ikatan yang diakui oleh hukum dan memberikan akibat hukum tertentu. Dan selanjutnya ada kekayaan atau ada objek hukumnya. Objek hukum dalam perikatan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran perbuatan hukum. Dan ada pihak-pihak. Pihak-pihak ini juga ada debitur kreditur atau yang mempunyai hak dan yang mempunyai kewajiban. Dan ada prestasi. Prestasi adalah perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur atau pada pihak kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Perbedaan perikatan dan perjanjian, yang perikatan adalah hubungan hukum, perjanjian adalah perbuatan hukum. Di perikatan ada sifat abstrak dan perjanjian ada sifat konkret. Dan di perikatan itu belum tentu perjanjian, tetapi perjanjian sudah pasti perikatan. Jadi kalau perikatan ini bisa jadi antara warga negara dengan undang-undang negara yang berlaku tersebut. Tapi kalau misalnya perikatan itu ada hanya sumbernya itu hanya dari perjanjian tersebut. Untuk pengertian, untuk perikatan hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain wajib menjalankan atau memenuhi prestasi. Untuk perjanjian adalah perbuatan hukum dalam laporan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dan seterusnya. Untuk perjanjian tertulis itu objek perikatan, prestasi atau kewajiban debitur untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Mbak Jennifer. Ada waktu dan tempat, silakan Mbak Jennifer. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, berikut ini adalah sumber-sumber dari perikatan. Pertama adalah perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 1313 BW. Lalu yang kedua adalah undang-undang sesuai dengan pasal 1352 BW. Lalu berikutnya lagi undang-undang tersebut juga dibagi lagi menjadi sesuai hukum dan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau untuk sesuai hukum berada di pasal 1354 dan 1359, serta untuk perbuatan melawan hukum berada di pasal 1365 BW. Sebagian besar sumber perikatan biasanya berasal dari perjanjian, dan biasanya perikatan itu baru terjadi apabila ada perjanjian. Perikatan yang bersumber undang-undang yang menentukan undang-undang. Dalam pasal 1353, walaupun undang-undang menentukan harus adanya perbuatan manusia. Perikatan sesuai dengan undang-undang akibat perbuatan manusia dibagi menjadi sesuai hukum dan perbuatan melawan hukum. Perikatan sesuai hukum berada di pasal 1354, 1359 ayat 1 dan 1359 ayat 2. Unsur-unsur perikatan yang dikategorikan sesuai hukum mencakup 5 aspek. Pertama adalah suatu perbuatan hukum, pengurusan kepentingan orang lain. Yang kedua dilakukan secara sukarela. Yang ketiga dilakukan dengan dan tanpa adanya perintah atau kuasa atau kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingannya diurus. Yang keempat adalah dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dari orang yang berkepentingan. Yang kelima adalah pihak yang melakukan pengurusan atau gestor dengan dilakukannya pengurusan berkewajiban untuk menyelesaikan pengurusan tersebut hingga selesai atau hingga pihak dominus dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut.
Berikutnya ini adalah sistematika hukum perikatan, di mana terdiri dari 18 bab. Bab 1 yang membahas tentang ketentuan umum berada pada pasal 1352. Yang kedua adalah bab 2, perikatan lahir dari perjanjian, yaitu pasal 1313. Yang berikutnya adalah bab 3, perikatan lahir dari undang-undang. Yang keempat adalah bab 4, hapusnya perikatan. Yang selanjutnya adalah bab 5 sampai bab 13 yang mengatur tentang ketentuan khusus mengenai perjanjian khusus. Ketentuan umum merupakan asas atau prinsip dasar perikatan. Semua ketentuan umum berlaku bagi ketentuan khusus. Ketentuan umum tidak diatur secara khusus. Terdapat teori baru mengenai perikatan menurut Van Dun, di mana suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sekian video presentasi dari kami, lebih kurangnya kami minta maaf dan terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat sore.